Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai periodisasi sejarah berdasarkan arkeologi. Jadi berdasarkan arkeologi, pembabakannya dibagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai zaman batu di Indonesia. Zaman batu dibagi menjadi 4 zaman. Yang pertama adalah zaman Paleolitikum. Zaman Paleolitikum atau zaman batu tua merupakan zaman di mana peralatan manusia prasejarah dibuat dari batu yang cara pengerjaannya masih sangat kasar. Zaman ini berlangsung pada zaman Pleistosen yang berlangsung kira-kira 600.000 tahun lamanya. Pada saat itu, manusia beraksara kehidupannya masih sangat sederhana. Mereka hidup berkelompok dengan anggota kelompok sebanyak 10-15 orang. Mereka sudah mengenal api, meskipun baru dimanfaatkan sebagai senjata untuk menghadapi makhluk hidup lain, atau untuk menakuti binatang buruan. Manusia zaman praaksara di zaman Paleolitikum ini mendapatkan bahan makanan dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan dengan memungut langsung dari alam, atau yang biasa disebut dengan food catering. Mereka sangat bergantung dengan persediaan makanan dari alam karena mereka belum mampu memproduksi makanan sendiri. Oleh karena itu, mereka selalu berpindah-pindah tempat atau nomaden mengikuti musim yang sedang berlangsung. Biasanya manusia purba hidup di dalam gua atau di pinggir sungai sesuai dengan tujuan utama mereka, yaitu agar lebih mudah dalam mencari makanan. Sungai merupakan tempat yang paling mungkin dihuni oleh manusia purba karena terdapat ikan sebagai sumber makanan. Sedangkan gua dapat mereka manfaatkan sebagai tempat untuk melindungi diri dan dari cuaca panas, hujan, dan serangan binatang buas. Hasil kebudayaan Paleolitikum banyak ditemukan di daerah Pacitan, Jawa Timur, dan di daerah Ngandong, Jawa Timur. Untuk itu, para arkeolog sepakat membedakan temuan benda-benda prasejarah masa Paleolitikum di kedua tempat tersebut, yaitu sebagai kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Peninggalan pada masa Paleolitikum yang pertama adalah kapak genggam, terkenal dengan sebutan kapak perimbas, atau dalam ilmu prasejarah disebut dengan chopper, yang artinya alat penetak. Pembuatan kapak genggam dilakukan dengan cara memangkas salah satu sisi batu sampai menajam dan sisi lainnya dibiarkan apa adanya sebagai tempat menggenggam. Pada awal penemuannya, semua kapak genggam ditemukan di permukaan bumi, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti berasal dari lapisan mana. Berdasarkan penelitian yang intensif yang dilakukan sejak awal tahun 1990 dan diperkuat dengan adanya penemuan tersebut, hasil evakuasi yang dilakukan oleh tim peneliti Indonesia-Prancis di wilayah Pegunungan Seribu atau Sewu dapat dipastikan bahwa kakak genggam atau chopper dipergunakan oleh manusia jenis Homo erectus. Selain alat-alat dari tulang yang termasuk kebudayaan Ngandong, juga ditemukan alat-alat lain berupa alat kecil yang terbuat dari batu yang disebut flex atau alat serpih. Flex selain terbuat dari batu, biasa juga ada yang terbuat dari batu-batu indah berwarna seperti kalsedon. Flex mempunyai fungsi sebagai alat untuk menguliti hewan berburuan, mengiris daging, atau memotong umbi-umbian. Jadi, fungsinya seperti pisau pada masa sekarang. Yang kedua adalah zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum atau zaman Batu Tengah merupakan zaman peralihan dari zaman Paleolitikum menuju zaman Neolitikum. Pada masa ini, kebudayaan manusia prasejarah belum banyak mengalami perubahan. Alat-alat yang dihasilkan masih terlihat kasar meskipun telah ada upaya untuk memperhalus dan mengasahnya agar terlihat lebih indah. Dari berbagai alat yang ditemukan, dapat dianalisis bahwa kebudayaan zaman Mesolitikum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pebble culture, bone culture, dan flex culture. Manusia prasejarah atau praaksara juga mulai mengenal kesenian. Pada dalam sebuah goa di Maros, daerah Sulawesi Selatan, ditemukan tapak tangan berwarna merah dan gambar babi hutan oleh para ahli diyakini sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat prasejarah. Dari uraian dapat disimpulkan bahwa kebudayaan Mesolitikum dapat dikategorikan dalam 2 unit budaya, yaitu kebudayaan
Koken-Modinger, dan Apries-Sausroch. Ciri dari kebudayaan Mesolitikum tidak jauh berbeda dengan kebudayaan Paleolitikum, tetapi pada masa Mesolitikum, manusia yang hidup pada zaman tersebut sudah ada yang menetap, sehingga kebudayaan Mesolitikum yang sangat menonjol dan sekaligus menjadi ciri dari zaman ini disebut dengan kebudayaan Koken-Modinger dan Apries-Sausroch. Zaman dari Mesolitikum ke Neolitikum membuktikan bahwa kebudayaannya masih mengalami perkembangan dari tingkat sederhana ke tingkat yang lebih kompleks. Bukti adanya pengenalan terhadap religi dan kesenian yaitu ditemukan lukisan cap tangan yang diberi warna merah dan lukisan babi hutan yang terdapat pada dinding gua Apries-Sausroch, seperti yang ditemukan di Gua Leang-Leang, Sulawesi Selatan, di Seram, dan di Irian Jaya. Lukisan pada dinding gua zaman Mesolitikum banyak dihubungkan dengan keagamaan, karena lukisannya banyak menggunakan warna merah atau warna darah. Warna merah dianggap memiliki kekuatan magis atau gaib. Lukisan cap tangan dianggap memiliki makna tanda berkabung dari seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, karena pada umumnya jari manis pada lukisan tangan tersebut dipotong. Sementara lukisan babi hutan yang sedang lari pada arah jantungnya terdapat mata panah yang dimaksudkan bahwa pada waktu berburu mereka mengharapkan binatang buruan. Lukisan tersebut diduga dibuat oleh seorang pawang pada waktu upacara perburuan. Ketiga adalah zaman Neolitikum. Zaman Neolitikum atau zaman batu muda merupakan revolusi dalam kehidupan manusia praaksara. Hal ini terkait dengan pemikiran mereka untuk tidak menggantungkan diri dengan alam dan mulai berusaha untuk menghasilkan makanan sendiri, atau food producing, dengan cara bercocok tanam. Selain bercocok tanam, manusia praaksara juga mulai beternak sapi dan kuda yang diambil dagingnya untuk dikonsumsi. Manusia praaksara juga telah hidup dengan menetap atau sedentar. Mereka membangun rumah-rumah dalam kelompok-kelompok yang mendiami suatu wilayah tertentu. Peralatan yang digunakan juga telah diasah dengan halus, sehingga kelihatannya akan lebih indah. Kebudayaan mereka juga telah mengalami kemajuan yang ditunjukkan dengan kemampuan mereka menghasilkan gerabah dan tenunan. Pola hidup menetap yang mereka jalani menghasilkan kebudayaan yang lebih maju, karena mereka mempunyai waktu luang untuk memikirkan kehidupannya. Hasil kebudayaan yang terkenal pada zaman Neolitikum telah berkembang kapak persegi dan kapak lonjong, juga terdapat barang-barang lain seperti perhiasan, gerabah, dan pakaian. Perhiasan yang mereka pakai ditemukan umumnya terbuat dari batu, baik dari batu biasa maupun batu berwarna atau permata. Selain perhiasan, gerabah juga dikenal pada zaman Neolitikum, dan teknik pembuatannya masih sangat sederhana, karena hanya menggunakan tangan tanpa bantuan roda pemutar seperti sekarang. Sedangkan pakaian yang dikenal oleh masyarakat pada zaman Neolitikum dapat diketahui melalui suatu kesimpulan penemuan alat pemukul kayu di daerah Kalimantan dan Sulawesi Selatan. Pada zaman ini, peranan penting gerabah adalah sebagai wadah atau tempat keperluan alat-alat rumah tangga. Gerabah digunakan sebagai alat sehari-hari. Banyak ditemukan di lapisan teratas Bukit Kerang, Sumatera, dan Bukit Pasir, pantai selatan Jawa, antara Yogyakarta dan Pacitan, Kendeng Lembu atau Banyuwangi, Tangerang, dan Minangkabau, Sulawesi. Keempat adalah zaman Megalitikum. Zaman Megalitikum atau zaman batu besar adalah suatu kebudayaan yang berkaitan dengan kehidupan religius manusia masa praaksara. Zaman Megalitikum sejalan dengan zaman Neolitikum, karenanya lebih tepat bila disebut dengan kebudayaan Megalitikum. Zaman Megalitikum terbagi dalam dua fase pencapaian. Fase pertama terkait dengan alat-alat upacara, sedangkan fase kedua terkait dengan upacara penguburan. Kebudayaan Megalitikum menghasilkan alat-alat antara lain menhir, yaitu tugu batu yang dibuat dengan tujuan untuk menghormati roh nenek moyang. Menhir adalah bangunan yang berupa tugu batu yang didirikan untuk upacara menghormati roh nenek moyang, sehingga bentuk menhir ada yang
berdiri tunggal, dan ada yang berkelompok, serta ada pula yang dibuat bersama bangunan lain, yaitu seperti punden berundak. Lokasi tempat ditemukannya menhir di Indonesia adalah di Pasemah, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan. Bangunan menhir yang dibuat oleh masyarakat prasejarah tidak berpedoman pada satu bentuk saja, karena bangunan menhir ditujukan untuk penghormatan terhadap roh nenek moyang. Demikian pembahasan kali ini mengenai zaman batu di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.